Jadi nggak cuman satu ya? Iya, Ada berbagai macam Ada. yang suka datang. ada. Dan itu makhluknya hampir rata tuh ya tinggi besar. Ya ada yang tinggi besar juga. Dan aneh-aneh banget sih sebenarnya. Ada yang besar banget. Mungkin sebenarnya yang besar itu kamu ngelihatnya rambutnya ya. Iya, Oh jadi hanya rambutnya aja yang kelihatan gitu? Wajahnya nggak kelihatan? tapi emang kelihatannya besar banget gitu. Katanya besar banget. Ah, Tapi bentuknya juga lihat kan. Itu mereka mau ngapain sebenarnya datang ke Sari, Roy? Mereka tuh kan datang karena diundang. Diundang karena ada sesuatu yang dipegang atau ada ritual? Karena ada ritual dan pemanggilan untuk usaha meramaikan bisnis seafoodnya. Jadinya mereka datang deh satu persatu. Dan ada yang besar banget rambutnya sampai berantakan terurai-urai tapi mukanya tengkorak. Ada yang berbulu banyak juga kayak genderuwo dan menyeramkan sekali sebenarnya. Yang saya heran ya, Mbak Sari kamu punya anak kecil gak sih? iya, Nah, anak kecil ini sering sakit dong dekat sama kamu. Kenapa Iya. begitu, Roy? Karena di sini ada bentrokan energi kan. Sang bisnis seafoodnya ini dia juga butuh asupan energi dari seorang anak kecil dan bocah. Nah, motivasinya kan sekarang Mbak Sari ingin lepas ya Iya, dari sosok-sosok gaib ini, ya kan? dari gangguan-gangguan itu. Dari gangguan-gangguan itu. Makanya tuh dia jadi ngerasa nggak nyaman karena udah mengganggu sampai anak-anaknya segala. Ini sosok yang besar tuh kayak gini bentuknya, badannya, rambutnya, sampai tengkoraknya. Cuma satu yang kamu gambar ya? Ini cuma Ada satu loh. banyak yang seperti Ada ini. banyak. Jadi semua orang yang makan di situ tuh ada yang ngerasa janggal juga, ada yang kayak nggak enak gitu. Dan sebenarnya kayaknya saya ngerasa juga gosip-gosip ini udah mulai menyebar. Oh, jadi orang curiga kalau usahanya Mbak Sari ini pakai hal-hal mistis. Iya. Dan ini rumornya udah tersebar. Betul sekali. Dan rumornya sudah menyebar. Biasanya kalau pesugihan dari partisipan yang sering hadir ke sini, Iya. mereka memang membantu untuk melancarkan usahanya, tapi nggak lama mereka minta sesuatu, Roy. Iya, nggak lama pasti ada tukeran tumbal. Ini yang mereka inginkan juga ya. Ini yang mereka inginkan juga sebenarnya. Dan untungnya hari ini kita berempat bisa bertukar pikiran karena yang next targetnya tumbalnya adalah sosok anak kecil. Anak kecil, anaknya Mbak Sari. Kamu ngerasa kan? Waktu pertama kali melakukan ritual, datang ke dukun itu, ada kesebut nggak akan menumbalkan sesuatu atau seseorang? iya, dia sempat menyebutkan akan ada tumbal, Tapi nggak disebut tapi dia siapa. nggak disebutkan. Dan kamu pikir ya udahlah nggak apa-apa, penuhin aja tumbal siapapun. Iya, ya waktu itu aku berpikir begitu, yang penting usaha aku lancar. Sekarang anaknya gimana? Selain sering sakit-sakitan, kondisinya Ya sering sakit-sakitan itu, sering sakit-sakitan, sering murung kayak gitu. juga. Dia bisa ngelihat sesuatu nggak? Diganggu juga nggak? Ya kadang-kadang suka ya teriak-teriak sendiri aja di rumah. Berarti sosok itu ini dia udah mulai datang ke anaknya dong. Dia Dan mulai datang ngeliat. ke anaknya. Mm-mm. Jadi itu yang saya lihat sosok itu udah mulai mengganggu anaknya. Makanya dia datang kemari udah merasa terganggu. Kalau berbicara gangguan dan ritual, bagaimana sih ritualnya? Aku bakar kemenyan. Aku puter-puter itu. Terus ada air kencing gitu. Apa? Air kencing dari dukun itu yang udah di ritualin. Air kencing dari dukun. Urinnya si dukun? Hah? Urinnya dukun. Yang udah di Kamu simpen? Ada.
Boleh gak saya lihat? Kalau bawa. Bawa Aku nggak? bawa, Yang biasa Iya. digunakan untuk ritual Iya. semua dibawa malam ini? bawa. Aku, aku nggak ngerti sebenarnya. Iya, makanya kenapa dia Iya, iya. disimpan. Bisa ya sampai pakai urin ya? Boleh dilihat. Boleh. Bawa, silakan. Bawa. Bawa ke sini. Kau pernah ngelihat ini nggak, katanya Roy juga kan sering melihat kalau ada tempat makan yang rasanya mungkin nggak Biasa enak, aja. biasa aja, tapi selalu rame gitu. Aku sering banget, sering Oh, iya? banget. Malah ada lagi yang masyarakat itu sendiri ngelihat yang masak bukan yang biasa masak. Ya, masak sih. Jadi kelihatan tuh yang misalnya dia memang kayak biar ada rame apa segala macam kayak nenek-nenek yang dilihat padahal sebenarnya yang masak laki-laki. Itu pernah terjadi, aku pernah lihat. Kau ngelihat yang masak? Nasi goreng. Itu aku pernah lihat itu nasi goreng dan itu sudah rumor sekali. Sampai akhirnya tapi tetap rame terus, selalu itu tetap rame terus gitu. Karena masyarakat udah tahu. Aduh, itu urin Pusing sih. sang dukun ya. Iya, yang udah Ini pasti diritual dibawa itu. ke sininya, ke kocok-kocok, goyang-goyang jadi gini lagi nih. Urinnya jadi ada buihnya lagi. Saya speechless. Saya kehilangan kata-kata saya. Saya ngerasa jorok. Iyalah. Saya Itu kan ngerasa kotoran. disgusting. Saya ngerasa jorok, saya ngerasa jijik. Dan iya takut juga. Bukan hantu ya, tapi takut. Takut barangnya. Tapi Roy, kita beberapa kali partisipan yang datang pesugihan menggunakan urin loh. Iya. Kenapa ya? Waktu itu ada beberapa episode yang lalu. Loh. Masnya? Kok dia berdarah? Kenapa Keluar nih? muntah, tolong dong. Kok dia muntah darah? Kenapa dia? Gak makan apa, Pak? Tadi dia ngapain, Pak? Lagi duduk aja diam. Aduh, dia harus dibawa ke medis. Oh, berdarah. Iya, makanya. Coba ditutup. Aduh ya Allah. Pencus loh. Keluar dulu deh. Keluar dulu, Pak, ini minum. Bawa aja. Udaranya mana-mana loh. Ini mbaknya yang ngelakuin ini ya, Basari. Ini pasti ulah kamu. Aduh. Aduh. Ini pasti ulah gangguan makhluk halusnya Mbak Sari. Jujur. Ngaku. Iya. Lestari nyadar gak sih? Sosok-sosok gaib yang ngebantu itu justru bisa mencelakai banyak orang. Iya, aku tahu. Terus gak ada masalah? Nggak, Gak apa-apa gitu? nggak apa-apa. Berdarah lagi. Shhh. Itu kemenyannya udah kebakar. Belum, Udah. belum. Kayaknya ritual ini membahayakan banyak orang deh. Dan saya perasaan saya nggak nyaman. Seperti akan ada sesuatu yang buruk. Seperti perasaan nggak nyaman. Duduk aja nggak apa-apa. Kamu duduk aja. Di sini. Sini aja. Mas Ari bisa dipraktekkan ritual seperti apa? Bisa. Kamu mau mancing dia ya? Sosok gaib biar datang.
Ih, bau banget. Bau banget. Aduh, membau urin orang. Iya. Mbaknya kayak udah berubah nih. Mbak, jualannya gimana sih Mbak? Aduh. Kamu kenapa? Kena, enggak sih, kena sedikit cipratannya, tapi penonton ada yang kena Oh, banyak kena. deh kayaknya. Sedikit. Kena banyak ya? Aduh, yang kena langsung ganti deh. Udah keluar dulu. Ah, yang kena. Itu baunya. Itu enggak. Itu ngapain? Tisu lagi dong, tisu. Kamu kenapa tiba-tiba mual? Iya, saya nggak biasa dengan bau urin. Lah, Kenapa dia? Kalau menyanyi kita hancurin, pasti dia akan kembali ya. aduh, hancur. Langsung jatuh ya? Iya. Kamu kena nggak cipratan airnya? Iya iya kena. Udah aku lap ya. Udah kaki. Kamu kena tadi? Oh. Saya butuh garam. Garam? Garam. Ini partisipan kita gimana, Roy? Aku mau sadarin partisipan kita dulu. Mbak Sari. Mbak Sari. Mbak Sari. Mbak Sari bisa dengar saya? Mbak Sari duduk dulu deh. Mbak Sari duduk dulu. Silakan, Mbak. Dia biar di sini dulu deh. Sini. Duduk, Mbak. Yang kamu lakukan sangat parah loh, Mas Hari. Nih, kamu taruh di tangan terus kamu usapin di semua jidat. Di muka. Digosok-gosokin.
Untuk apa itu? Ini untuk proses cleansing, membersihin dia dari pengaruh dan aura negatif yang selama ini ada di badan dia. Jadi Roy coba ngusir arwah-arwah atau energi negatif yang selama ini pengaruhin pikirannya. Masih banyak loh Mbak Sari. Ini proses cleansing ini biasanya membuat mereka pergi dan membuat Mbak Sarinya nggak kepikiran lagi untuk pakai gini-ginian. Berarti kenapa ya? Memang garam bisa untuk mengusir energi negatif ya, Roy? Iya. Kaki kamu Selain- kena ya? Kak, apa Mas? Ah. Kalau selain ke tubuh gitu, kalau misalnya kita tabur-taburin di rumah nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa juga. Aku kabarin kakak kamu. Kaki. Yang mana yang kena tadi? Ini. Di sebelah situ. Duduk dulu deh, duduk dulu. Heeh. Terus sini. Nih. Oke. Iya. You. Mbak Sari, semoga apa yang saya lakukan nih bisa berpikir ulang ya. Karena akan ada tumbal berikutnya. Karena ulah kamu sendiri. Iya, itu anak kamu nantinya jadi tumbal. Seperti itu.